Halo Blogpedia Squad. Selamat datang kembali di channel favorit yang kalian sangat cintai, tempat di mana kita belajar bareng sambil minum kopi atau makan keripik favorit kita. Hari ini kita akan membahas topik yang ditunggu-tunggu para investor muda dan berbakat seperti kalian. Tapi sebelum kita mulai, ada yang pernah dengar jokes tentang investor pemula? Di suatu negeri, si fulan ini beli saham perusahaan es krim, namun keadaan musim adalah musim hujan. Lah, pas musim panas si fulan malah beli saham perusahaan payung. Hasilnya yang ia peroleh adalah menjadi peramal cuaca. Seorang peramal cuaca yang gagal investasi. Supaya kita tetap jadi investor dan gak berakhir jadi peramal cuaca dadakan, hari ini kita akan bahas cara membangun portofolio investasi yang diversifikasi. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, ingat ya, video ini cuma buat edukasi. Kalau mau invest beneran, konsultasi dulu sama ahlinya. Jangan sampai nanti malah jual ginjal gara-gara kebanyakan beli saham. 1. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi itu kayak kita bikin playlist lagu. Nggak mungkin kan isinya cuma lagu galau doang. Nanti pas lagi happy malah keputar lagu berpisah di tepi sungai. Kan jadi nggak seru, makanya kita masukin macem-macem genre di playlist lagu HP kita. Nah, diversifikasi investasi juga seperti itu. Kita bagi-bagi uang kita di berbagai jenis investasi, tujuannya biar portofolio kita nggak galau pas market lagi turun. Dua, kenapa harus diversifikasi? Ingat nggak pepatah, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, itu dia. Kalau keranjangnya jatuh, kita bisa nggak makan telur lagi sampai gajian bulan depan. Sama kayak investasi, kalau kita taruh semua duit di satu instrumen dan tempat itu kolaps, mulut kita bisa menganga dan mengeluarkan air mata tua. Kayak bapak-bapak kesetrum pas benerin bohlam yang konslet. Apa kalian mau? Makanya kita bagi-bagi resiko dengan cara yang kita sebut dalam pembahasan ini sebagai diversifikasi. 3. Jenis-jenis investasi untuk diversifikasi. Pertama, saham. Saham itu kayak kita beli sebagian kecil perusahaan. Misalnya beli saham restoran ayam, maka kita memiliki hak atas perusahaan ayam itu sebagian kecil. Jadi pas lagi musim ayam geprek menggila, kita ikutan happy, mendapatkan keuntungan perusahaan ayam geprek itu. Tapi ingat, dunia tidak semudah itu. Harga saham bisa naik turun kayak roller coaster, jadi siap-siap mental aja kalau main saham ya. 2. Obligasi. Nah, kalau obligasi ini kayak kita minjemin duit ke pemerintah atau perusahaan. Mereka janji bakal balikin duit kita plus bunganya. Lumayan kan? Kita jadi berasa juragan kepada negara dan perusahaan. Ketiga, reksadana. Reksadana itu kayak arisan investasi. Kita patungan sama orang lain, terus duitnya dikelola sama manajer investasi profesional. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing milih sendiri mau invest di mana. Keempat, properti. Investasi properti itu kayak main monopoli tapi versi dunia nyata. Modal yang kita miliki, kita belikan rumah atau tanah, terus bisa disewain atau dijual lagi pas harganya naik. Kelima, emas.
Emas itu investasi favorit ras terkuat di bumi, yaitu emak-emak. Bisa dipakai bergaya dan bisa dijual pas butuh duit. Tapi hati-hati, jangan sampai kebeli perhiasan yang imitasi. Kalau sampai dapat perhiasan palsu, bisa-bisa kita jadi bahan gosip arisan. Sungguh keadaan itu yang membagongkan. Pembahasan keempat, cara membangun portofolio yang diversifikasi. Nah, sekarang kita udah tahu jenis-jenis investasinya. Terus gimana cara nyusunnya? Untuk menyusun portofolio yang baik, kami menggunakan rumus rahasia yang kami beri nama rumus ABCDE. A. Atur tujuan investasi. B. Bagi duit sesuai profil risiko. Suka tantangan, gas ke saham. Takut risiko, mending obligasi. C. Cari tahu soal setiap jenis investasi. Jangan asal comot, nanti nyesel. D. Distribusikan dana ke berbagai jenis investasi. Ingat, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. E. Evaluasi dan rebalancing secara berkala. Portofolio kita bukan batu lumut di tepi parit, jadi harus diurus terus. Ya. Nah, itu dia Blogpedia Squad, cara membangun portofolio investasi yang diversifikasi. Ingat ya, diversifikasi itu penting supaya investasi kita nggak kayak telur ceplok. Garing di satu sisi, namun mentah di sisi lain. Gimana? Udah siap jadi investor handal? Kalau masih bingung, tenang aja. Namanya juga belajar, pasti ada prosesnya. Yang penting jangan lupa 3 hal ini. 1. Jangan invest uang yang nggak sanggup kita rugi. 2. Selalu belajar dan update informasi. 3. Konsultasi sama ahlinya sebelum mulai invest. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscriber itu ibarat diversifikasi buat channel YouTube saya. Semakin banyak subscribe, makin aman posisi saya dalam dunia per YouTube-ban. Jadi tolonglah. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Esok akan kembali lagi. Tayangan financial edukasi, biar kalian gak jadi basi. Biar kita gak miskin lagi.